Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan review buku tentang radikal fokus. Radikal fokus, ya. Jadi ini adalah buku tentang OKR. Jadi OKR. Jadi kalau kita lihat ini adalah tentang OKR. OKR atau Objective and Key Result, ya. Saya sering punya buku dua begini ya, karena biasanya kalau buku itu bagus saya cari lagi tidak ketemu karena numpuk di antara timbunan, saya beli lagi gitu. Ya biasanya begitu. Nah, buku ini saya beli dalam perjalanan Surabaya, Hong Kong, Taipei bulan 9 tahun 2018. Jadi 2 tahun lalu. OKR Stuff, ya. Dua kalimat awal menarik ya. Dedicated to the dreamers, always unsatisfied, always sure that the next time it will actually be good. Didedikasikan untuk pemimpi yang selalu tidak puas dan yakin lain kali akan lebih baik. Dedicated to the executioner who know the way to make things happen is to make them happen. Disajikan kepada para eksekusioner yang tahu bahwa cara membuat sesuatu berjalan itu ya dengan melakukannya gitu. Ini buku yang cukup lumayan ya, dan sudah lama lalu sudah saya coret-coret ya. Saya masih ingat sekali, saya waktu mau seminar OKR saya cariin buku ini nggak ada, lalu saya beli lagi gitu. Saya beli lagi ya. Jadi buku ini tentang OKR ya. Saya jelaskan sedikit saja dulu. Buku ini ditulis dengan gaya fabel. Jadi ada orang Jack ya, lalu dia tidak puas, dia tidak sukses, lalu berjalan, lalu tanya sama orang, lalu ketemu orang lagi, baru di belakang dijelaskan konsep OKR-nya. Nah, OKR itu menjadi populer karena buku ini, Measure What Matters, Measure What Matters ya. Ini sudah saya reviewkan. Jadi kalau Anda mau lihat bisa begini lihatnya ya. Ada satu lagi, ada dua lagi mungkin buku yang cukup baik tentang hal ini ya. Kalau ini saya bacanya lebih lama lagi. Jadi setelah saya baca tentang ini ya, nah ini ya, di Soekarno-Hatta, ini juga tahun 2018 actually ya. Tapi saya beli ini, lalu saya beli beberapa buku lain tentang OKR. Biasanya begitu. Kalau saya rasa konsep ini bagus, saya beli. Nah, OKR itu apa? OKR itu secara sederhana adalah suatu objektif dan key result. Objektif dan key result ya. Nah, buku ini selalu menggambarkan dengan cara yang gampang ya. Jadi saya jelaskan dulu caranya buku ini menulis ya. Jadi dia menulis itu gini, gampang sekali. Jadi misalkan ya, dia memberikan menjadi 4 bagian begini ya. Dia bagikan kertas itu dibagi 4, dia bilang ya. Objektifmu apa? Objektif. Jadi Anda mau punya tujuan apa ya? Lalu Anda punya key result apa? Key result ya. Jadi ini results ya. Jadi objektif, saya kasih contoh aja supaya memudahkan kita ya, memudahkan kita. Objektif saya saat ini adalah membuat supaya seminar saya yang ini, yang Strength Based Festival ini, saya kasih contoh sambil kita melihat ya. Seminar saya yang Strength Based Festival ini, yang akan saya adakan 26 September ini, menjadi sukses. Jadi contohnya begitu ya, saya pengen membuat seminar 26 September ini menjadi sukses. Maka saya harus punya sebuah objektif dulu ya. Objektifnya adalah seminar festival 26 September itu sukses. Ya, sukses. Nah, ini contohnya ya. Lalu key result, apa yang diharapkan supaya seminar ini bisa sukses? Bagaimana mengukur kalau seminar ini sukses? Saya kasih 2. Misalkan yang pertama, ada 10 speakers atau pembicara ya yang top. 10 pembicara yang top. Yang kedua, jadi harus diukur ya. Jadi yang kedua, saya berharap peserta ya yang berbayar. Jadi kadang-kadang kalau kita kasih gratis tentu bisa aja ya. Yang berbayar, yang memang mau bayar gitu ya. Saya kasih satu angka bahwa harus 300 lebih. Kalau 300 bayar, menurut saya oke gitu ya, karena saya jual 500.000 satu orang. Kalau 300 kan dapat 150 juta, lumayan gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana saya mempunyai sebuah standar yang jelas. Ini key result. Nah, di buku ini yang dia yang menurut saya menarik adalah ini. Dia bikin segi 4 begini ya. Lalu dia bilang di sini, dia bilang apa yang aku lakukan this week, minggu ini. Ya.
Lalu di sini adalah 4 weeks ahead, 4 minggu ke depan. Apa yang akan saya lakukan di sini dan apa yang akan saya lakukan di sini. Jadi pakai kertas yang sederhana aja, Anda bisa membuat sebuah perencanaan. Jadi misalkan minggu ini, ini pada saat saya set dulu ya. Misalkan saya bilang bahwa di sini saya akan apa? Misalkan 1, kontak speakers. Mempersuasi speaker supaya dia mau ikut dan berbicara dalam acara ini. Ini untuk memenuhi top speaker. Saya punya ini ya, saya ingin ada top speaker gitu. Oke ya. Lalu saya mulai memikirkan peserta. Misalkan untuk peserta apa yang akan saya lakukan? Saya melakukan promosi sosmed. Oke ya, promosi sosmed. Lalu yang ketiga apa yang akan saya lakukan di minggu ini? Sebuah action ya. Lalu saya akan membuat desain dari desain promo ya. Plus rekaman. Saya bikin rekaman. Ini misalkan yang lalu ya. Rekaman. Jadi saya mau rekaman untuk membuat promosi video ya. Ini seandainya ada 3 hal yang akan saya lakukan di minggu ini. Nah, 4 minggu ke depan, apa yang akan saya lakukan? 4 minggu ke depan, apa yang akan saya lakukan? Ini misalkan ya, ini connect dengan tim Singapura dan Filipina. Contoh lagi apa yang akan saya lakukan? Ya, mulai kerjasama dengan penjual tiket. Jadi Tixbox tiket ya, penjual tiket. Jadi kita bilang kerjasama, oke, kamu dapat sekian persen, aku dapat sekian persen. Ini contoh aja. Yang ketiga, mulai kirim nanti ya, kirim promo ke teman-teman. Ya, misalkan begitu ya. Lalu yang terakhir mungkin akan blast email. Tapi nanti dulu ya. Ini katakanlah 2 minggu lalu. Saya untuk mempunyai ini, maka saya harus melakukan apa yang disebut dengan radikal fokus. Fokus saya harus tajam. Saya mau melakukan apa? Ya. Maka saya kerjakan ini, katakanlah 3 minggu lalu atau 2 minggu lalu. Ya. Lalu waktu berjalan. Nah, dia bilang ini yang bagus sekali. Ya, dia bilang, kenapa kita tidak bisa membuat sebuah kerjaan itu selesai dengan baik? Ya. Why we can't get things done? Dia bilang alasannya. 1, we haven't prioritized our goal. Kita tidak memprioritaskan goal kita. Contoh. 2, dia bilang, we haven't communicate the goal obsessively and comprehensively. Kita belum mengkomunikasikan goal kita dengan secara eksesif itu berlebihan dan komprehensif itu utuh. Ya, ini contoh 2. Yang ketiga, we don't have a plan to get things done. Kita tidak punya rencana supaya pekerjaan ini bisa tuntas gitu. Ini sebab-sebab tidak terjadinya sebuah goal dalam bukunya Radical Focus. Yang keempat, we haven't made time for what matters. Kita belum menyediakan waktu untuk hal-hal yang memang kunci dan penting di dalam menyelesaikan tugas ini. Number 5, we give up instead of iterate. Kita menyerah. Bukannya mengulang. Iterate itu selalu mengulang dan memperbaiki ya. Nah, inilah yang dikatakan. Nah, dia bilang secara suksesnya pakai OKR gitu. Jadi OKR itu adalah ini ya. Kita tentukan objektif kita. Jadi objektif kita saat ini, saya ini contoh ya, membuat festival 26 September jadi sukses. Apa key result yang saya ukur? Ada 10 pembicara yang bagus dan ada 300 plus peserta yang mau bayar dengan harga 500.000 per orang ya. Lalu apa yang kita lakukan di minggu ini? Konteks speaker, promosi sosmed, desain rekaman. Ini contoh. Nah, saya ingin cerita bahwa mungkin saja setelah ini berlalu dan lewat 2 minggu, maka di sini, nah ini yang cantik, yang saya suka di sini adalah dalam bahasanya OKR disebut check-in. Check-in itu adalah review sebenarnya. Jadi review ya. Jadi review ini menurut buku ini butuh selembar kertas lagi. Enak kan? Ya, jadi cuma butuh 2 lembar kertas. Nah, menarik ya. Jadi buku ini
yang paling saya suka sebenarnya adalah dari kacamata review. Bagaimana dia menceritakan review yang harus dilakukan itu seperti apa. Ini yang saya paling suka. Jadi dia memberikan contoh bagaimana kita mereview OKR kita, apakah sudah kita lakukan dengan baik atau belum. Lalu apa yang perlu kita cari ya supaya review kita bisa memperbaiki kinerja ini. Nah, saya cari. Nah, ini. Bentar ya. Jadi review itu penting karena di dalam OKR sesuatu itu terjadi atau tidak, sukses atau tidak, tergantung review kita gitu. Tergantung review kita selama ini apa gitu ya. Jadi ini tadi kan perencanaan, sekarang review. Nah, reviewnya adalah pada saat ini. Nah, ini ya. Disebut OKR confident. Di sini ini saya confident atau tidak. Ini confident atau tidak. Jadi kita confident atau tidak ya. Confident atau tidak ya. Jadi dia bilang kalau saya lihat key result kita ada dua ya. Key result kita yang pertama adalah ini ya, 10 speaker. Ini misalkan 2 minggu ya, katakanlah begitu. Nah, confident gimana? Oke, ini karena sudah selesai ini, dan sudah selesai. Jadi gambarannya adalah orang ketawa. Selesai sudah. Karena saya sudah dapat 10 speaker pada saat itu, ya. Sebenarnya 8 lalu 9 lalu 10, tapi 2 minggu kemudian anggaplah ini sudah selesai gitu ya. Yang nomor 2 KR saya adalah tentang peserta 300 plus. Peserta 300 plus berbayar. Ya, ini gimana? Nah, waktu itu 50%. Jadi kalau 50% orangnya mulutnya kencang ya. Kalau gini, kalau senyum ini oke, kalau gini itu berarti medium, kalau gini itu berarti meremut, tidak jalan. Ya ini 3 ini confident-nya. Oke ya, tergantung dari tipe kita. Nah, yang menarik adalah ini confident enggak? Ya 50% menurut saya. Lalu ditulis health check. Health check ini adalah apa yang sudah terjadi selama 2 minggu ini. Jadi ini what happened ya. Jadi ini health check namanya. Health, kesehatan. Cek kesehatan. Jadi kita itu dicek kesehatan. Apa aja yang terjadi selama kurun waktu 2 minggu ini. Jadi yang terjadi pertama, oke, kita bilang bahwa speakers agree. Ya, ini misalkan, ini kan rencananya ini nih, udah seminggu udah jalan nih, ya toh. Yang nomor 2 kita akan bilang, misalkan terjadi yang minggu ini apa? Misalkan kita dapat lagi support from Gallup. Jadi kita dapat support from Gallup. Ya, ini yang terjadi selama 2 minggu ini. Yang ketiga apalagi? Kita dapat 3 partners, 3 sales partner. Nah. Ya. Apalagi yang terjadi selama minggu ini? Apalagi yang terjadi selama minggu ini, ya toh? Kita sudah buat misalkan video recording dan nah, ini bahkan ini sudah done ini ya, desain rekaman sudah selesai. Nah, ini yang terjadi selama 2 minggu. Jadi health check, ini ngecek kesehatan ini gimana. Nah, kita bilang ini sekarang priority this week. Seminggu ke depan prioritasnya apa? Nah, ini baru 4 weeks ahead, ke depan 4 minggu. Jadi dengan model ini kita bergerak gitu ya. Jadi prioritas seminggu ini apa? Lalu kita tulis di sini prioritas seminggu ini apa ya. 4 minggu ke depan, saya bisa bicara apa lagi. Nah, ini dengan berjalan begini caranya, maka apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan adalah the rhythm of execution, ritme dari eksekusi, ini ya. Ritme dari eksekusi kita. Nah, kenapa sih dia bilang gini? Ya. Kita kalau mengeksekusi ya, itu jalan terus. Kita harus memprioritaskan beberapa goal inti saja. Jangan mencoba terlalu banyak hal. Bahkan dia bilang kalau Anda bikin meeting, ya, kalau perlu discuss, debate, fight dan lain-lain. Tapi in the end make a final decision and go with the decision, ya. Maka ini adalah cara kita yang sederhana. Ini OKR yang sederhana. OKR itu kalau Anda betul-betul mau pakai di kantor ataupun personal, butuh 1 hari training ya. Saya atau Pak Andi kadang-kadang kita berdua bareng-bareng bikin pabrik seminar OKR ya, yang cukup sukses dan sudah
lakukan banyak kali. Tapi yang menurut saya bagus adalah konsep yang disebut radikal fokus. Radikal fokus ini mengharuskan kita hanya fokus pada hal-hal kunci saja. Karena kalau kita fokus terhadap terlalu banyak hal, kita tidak akan menjadi kuat gitu. Kenapa tidak akan kuat? Karena kita tidak akan memprioritaskan pekerjaan kita. Radikal fokus membuat kita lebih fokus pada titik ini ya. Nah, untuk memberi gambaran latar belakang OKR ini bagus. Ya, dan ini engaging bestseller ya. Nah, buku ini lebih mempertajam dengan anekdot, dengan story ya. Dengan cara menyederhanakan seperti ini. Ini yang saya suka ya. Jadi yang saya suka adalah hal ini ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar, menurut saya ini adalah sebuah buku yang sangat cocok untuk membuat kita belajar lebih banyak tentang OKR ya. Walaupun ada lagi nanti buku-buku lain tentang OKR ya. Saya berharap setidaknya dengan menggambarkan ini bisa memberi contoh kepada teman-teman untuk memahami sebenarnya OKR itu seperti apa. Ini sudah sangat sederhana tentang satu hal saja tentang diri kita. Bisa saja dipakai untuk menguruskan badan, bisa saja dipakai untuk belajar memasak, bisa saja dipakai untuk belajar membuat tim yang baik dan seterusnya ya. Semoga review buku pagi ini dapat berguna buat teman-teman sekalian. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.